Sabahul khair, selamat pagi. Naharuka said, selamat siang. Masaul khair, selamat sore. Lailatuka saira, selamat malam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair, kaifa halikum al-yawm? Masyaallah, alhamdulillah, antum bikhair. Luar biasa. Mada darsina al-ana? Darsina al-ana al-lughah al-arabiyyah. Tayyib. Jumpa lagi dengan saya, anak-anak sekalian, dengan Pak Puji Hartono SPD dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kali ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran bahasa Arab secara online. Khususnya kali ini bersama tim kelas 5. Alhamdulillah. Yuk langsung saja kita mulai pertemuan dan pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, agar lebih berkah dan dimudahkan Allah dalam belajar, yuk kita berdoa dulu pada Allah ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kali ini kita telah memasuki pembelajaran pertemuan yang ke-6 melalui video pembelajaran melalui media sosial. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah video yang telah kita buat bersama dan kita masuki di semester pertama untuk tahun kedua di masa pandemi. Nah, pandemi kita kali ini masih berjalan, di mana kita sudah hampir memasuki di tahun yang kedua ya nak ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keadaan yang lebih kondusif, keadaan yang kembali normal sehingga kita dapat beraktivitas, beribadah dan belajar dengan baik dan sempurna kembali sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, langsung saja kita lanjutkan pertemuan kita dan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita udah belajar tentang hal-hal yang ada hal-hal yang ada di dalam sekolah, ataupun lebih tepatnya nama-nama ruangan yang ada di dalam sekolah. Nah, anak-anak sekalian, kali ini pada pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari tentang ahruful jar ataupun ahruful jar. Ahruful jar itu seperti kata penghubung ya. Seperti contohnya di atas, kemudian lagi dari dan ke ya. Dari dan ke. Nah, misalnya nih, kemarin kita udah belajar tentang nama-nama ruangan di dalam sekolah ya kan. Seperti halnya misalnya taman, hadiqatun, kelas, faslun, masjid, masjidun, kantin, maksofun, lalu kemudian koperasi, syirkatun, ruang guru, gurfatul ustad atau gurfatul asatid juga boleh, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan mengimbuhinya dengan kata-kata penghubung ataupun dikenal dengan dalam bahasa Arab itu ahruful jar ataupun huruf jar. Nah, di antaranya kita mulai mengawalinya dengan kata fi. Oke, fi, di atau di dalam. Nah, contohnya nih, misalnya nih, Ahmad di dalam kelas. Maka Ahmad fi artinya di atau di dalam. Ahmad fil fasli, faslun artinya kelas. Ahmad fil fasli artinya Ahmad di dalam kelas. Lalu kemudian lagi misalnya Umar di kantin. Nah, maka bahasa Arabnya adalah Umar fi kantin. Apa bahasa Arabnya? Maksofun. Maka bahasa Arabnya Umar fil maksof. Kita tambahi sebelum kata bendanya ataupun kata ruangannya adalah alif dan lam. Oke, Umar fil maksof. Umar fil maksof artinya adalah Umar di kantin ataupun Umar di dalam kantin. Lalu kemudian misalnya kita ngomongin tentang Khadijah di dalam masjid. Maka bahasa Arabnya adalah Khadijah fil masjidi. Khadijatu fil masjidi. Nah, cakep. Selanjutnya lagi misalnya kita ngomongin tentang Fatimah di dalam ruang guru. Fatimah di ruang guru. Maka bahasa Arabnya adalah apa itu ruang guru? Gurfatul ustad, gurfatul ustazi, atau gurfatul asatizi juga boleh. Maka bahasa Arabnya Fatimah di dalam ruang guru adalah Fatimatu fi gurfatil ustazi. Fatimatu fi gurfatil ustazi. Oke, selanjutnya lagi nih. Misalnya kita ngomongin tentang apa lagi nih? Misalnya Ibrahim
Ibrahim. Ibrahim di halaman. Ibrahim di halaman sekolah maksudnya ya. Maka bahasa Arabnya adalah Ibrahim fi, apa itu halaman? Sahatun. Sahatun. Maka bahasa Arabnya kita tambahin dengan alif dan lam di depannya. Ibrahim fis sahati. Ibrahim fis sahati. Fi itu adalah salah satu huruf jar ataupun kata penghubung yang artinya adalah di atau di dalam. Fi. Oke. Contohnya lagi misalnya Pak Puji di dalam sekolah. Maka bahasa Arabnya Ustadz Puji fi al-madrasati. Oke. Fil madrasati atau di dalam sekolah. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah harful jar yang pertama. Harful jar yang kedua adalah ala. Ala. Ala itu artinya adalah di atas. Di atasnya menempel ya, nak. Contoh misalnya buku paket di atas meja. Maka bahasa Arabnya al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Buku paket di atas meja, menempel ya, nak. Beda dengan lampu, contohnya ini lampu. Lampu di atas Pak Puji. Benar, memang lampunya di atas Pak Puji, tapi nggak nempel di atas kepala Pak Puji ya. Maka bahasa Arabnya adalah bukan menggunakan ala, tetapi menggunakan fauqa. Fauqa. Al-misbahu fauqal ustad. Al-misbahu fauqal ustad. Lampu di atas tak menempel Pak Guru. Nah, jadi kalau ala di atas tapi menempel, contohnya nih misalnya gini. Ini menempel enak ya, Mickey Mouse di atas buku paket. Maka bahasa Arabnya Mickey Mouse alal kitabi. Mickey Mouse alal kitabi. Tapi berbeda dengan lampu. Lampu juga di atas tapi tidak menempel. Maka bahasa Arabnya al-misbahu fauqa al-ustad. Oke. Lampu di atas tidak menempel ya, daripada Pak Guru. Oke, baiklah anak sekalian. Sekarang kita mulai masukkan kalimat menggunakan ismul isyarah ala. Ala artinya di atas tapi dalam tanda kutip yang kita pahami adalah dia menempel ya nak ya. Oke, misalnya kita ngomongin tentang buku paket di atas meja. Buku paket kitabun, meja maktabun. Maka bahasa Arabnya adalah al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Oke, artinya adalah buku paket di atas meja. Selanjutnya lagi, apa nih yang di atas meja? Apalagi yang menggunakan kata ala. Misalnya meja. Meja di atas lantai. Meja bahasa Arabnya adalah maktabun. Maktabun ya nak ya. Lantai bahasa Arabnya bilautun. Bila jadi meja di atas lantai. Al-maktabu alal bilati. Al-maktabu alal bilati. Meja di atas lantai. Gitar. Selanjutnya lagi nih. Ini ada si Dangki. Dangki di atas meja nih. Oke, Dangkinya di atas meja. Dangki alal maktabi. Dangki alal maktabi. Dangkinya nempel ya di atas meja, nggak melayang ya. Dangki alal maktabi. Dangki di atas meja. Cakep. Karena dia boneka maka dia bisa di atas meja. Tapi kalian jangan di atas meja ya nak ya. Oke, baiklah. Next, selanjutnya lagi. Itu tadi adalah harful jar yang ketiga ataupun ala. Nah, sekarang adalah harful jar yang ketiga. Oke, tadi itu adalah harful jar yang kedua ya, ala. Yang pertama adalah fi. Fi artinya di atau di dalam. Lalu kemudian ada ala artinya di atas. Tapi dalam artian menempel ya. Oke, selanjutnya adalah harful jar yang ketiga yaitu min. Min artinya adalah dari. Ya, contoh. Mickey Mouse dari kelas. Mickey Mouse dari kelas. Maka bahasa Arabnya Mickey Mouse min al-fasli. Mickey Mouse min al-fasli. Faslun kelas. Min dari. Oke, Mickey Mouse min, supaya dia bisa bersambung bunyinya dengan al-faslu, maka dihidupkan minnya menjadi mina. Mickey Mouse minal fasli. Mickey Mouse dari kelas. Selanjutnya lagi Dangki nih. Dangki dari kantin. Dangki dari kantin. Kantin bahasa Arabnya maksofun. Al-maksofu. Oke. Dangki minal maksofi. Dangki minal maksofi. Harokat daripada kata tempatnya tadi kita bunyikan kasroh karena dia muncul setelah kata harful jar. Jadi Dangki minal maksofi. Bukan maksofu ya nak ya. Oke. Dangki minal maksofi. Dangki minal maksofi. Dangki dari kantin. Selanjutnya lagi nih si Lala. Anggap aja Lala ya namanya ya.
Lala. Lala dari mana nih? Lala dari masjid. Maka bahasa Arabnya lala minal masjidi. Lala minal masjidi. Lala minal masjidi. Cakep, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi harful jar yang ketiga. Jadi tadi ada yang pertama, fi, di atau di dalam, ala di atas menempel, dalam artian menempel ya nak, di atas itu menempel. Lalu kemudian ada yang ketiga adalah min artinya dari. Selanjutnya harful jar yang keempat adalah ila. Ila artinya adalah ke. Ana ila Jakarta, saya ke Jakarta. Ana ila Samarinda, saya ke Samarinda. Ana ila Surabaya, saya ke Surabaya. Oke, ila artinya ke. Contohnya nih, misalnya kita ngomongin Mickey Mouse lagi. Mickey Mouse ke sekolah. Mickey Mouse ke sekolah. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun, al-madrasatu. Mickey Mouse ila al-madrasati. Mickey Mouse ila al-madrasati. Mickey Mouse ke sekolah. Oke, cakep. Selanjutnya lagi, dangki lagi deh. Dangki ke halaman. Maka bahasa Arabnya halaman apa? Sahatun. Dangki ila as-sahati. Dangki ila sahati. Dangki ila sahati. Cakep, dangki ke halaman. Selanjutnya lagi si Lala. Lala kemana ya? Lala ke kelas. Lala ilal fasli. Lala ilal fasli artinya Lala ke kelas. Oke, cakep, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita kali ini mengenai nama-nama ruangan yang ada di sekolah diimbuhi dengan harful jar ataupun kata-kata penghubung seperti di atau di dalam, bahasa Arabnya fi. Cakep. Lalu kemudian ada di atas dalam artian menempel ya nak ya. Oke, apa bahasa Arabnya tadi? Ala. Lalu kemudian yang ketiga kita belajar tentang harful jar dari bahasa Arabnya min. Lalu kemudian lagi adalah harful jar yang keempat yaitu ila. Ila artinya ke. Ila artinya ke. Jadi semua kata benda ataupun tempat yang ada muncul setelah harful jar tadi, maka bunyinya harus berbunyi i ataupun kasroh. Contoh, Mickey Mouse minal fasli. Mickey Mouse dari kelas, maka kelasnya harus berbunyi kasroh. Mickey Mouse minal fasli. Lala ilal masjidi. Lala ilal masjidi. Lala ke masjid, maka masjid kasroh harus berbunyi i ya nak, harus berbunyi kasroh karena dia muncul setelah ila ataupun harful jar. Lalu kemudian dangki fil fasli. Dangki fil fasli, maka faslun kelas bunyinya harus kasroh ataupun i karena dia muncul setelah fi ataupun harful jar fi. Oke. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita. Praktekkan dan pelajari selalu pembelajaran kita kali ini bersama keluarga, ayah, bunda, kakek, nenek, om, tante dan lain sebagainya. Tetap berdoa, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa berpositif thinking, berpikiran positif lah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik, yang terberkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, sampai jumpa. Jangan lupa ikuti selalu pembelajaran Pak Guru secara online ya nak, melalui media channel YouTube-nya Pak Guru, Facebook atau Instagram Pak Guru dengan nama Puji Tijai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila lika ila